Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Dan hari ini gue seneng banget gue bisa gabung sama lo dan gue bisa ketemu sama lo semua. Dan gue akan share ke lo bagaimana gue mempersiapkan perjalanan ketika gue lakukan solo riding menuju 0 km Aceh seperti di video yang tadi. Oke guys, sebelum kita masuk ke tips and tricks, gue juga mau sedikit sharing. Kalau perjalanan touring dengan motor ini biasanya kita bisa lakukan dengan solo riding atau juga kita lakukan bersama-sama rekan-rekan kita. Nah, bedanya kalau solo riding kita bisa atur waktu kita maintain waktunya. Entah lo mau makan, lo mau ngopi, lo mau foto dulu, wah ini ada spot yang bagus, lo gue mau foto dulu, wah gue mau terbangin drone dulu. Itu semua lo yang ngatur. Makanya di situ kita butuh disiplin. Seperti itu. Kalau kita sama rame-rame sama teman-teman, memang harus punya program yang lebih jelas ya, supaya perjalanan lo berjalan lancar, berjalan baik dan tentunya safe. Oke guys, langsung aja ke tips and tricksnya. Umumnya setelah kita tahu kota tujuan, kita bisa googling langsung lihat di map. Nah, ternyata di map itu biasanya ada beberapa jalur tuh untuk menempuh ke kota tujuan kita. Nah, gua ambil contoh perjalanan ke 0 km Sabang seperti di peta ini. Nah, ini adalah perjalanan gua berangkat dan yang ini adalah perjalanan gua balik. Jadi kita udah tahu berapa kilometer yang kita tempuh, otomatis kita tahu kapasitas motor kita itu akan riding dalam 1 liter dapat berapa kilometer gitu kan. Nah, tinggal lo bagi keluar tuh rupiahnya sehingga lo bisa tahu berapa lo butuh biaya. Selain kita di bahan bakar juga kita harus tahu ternyata dari Pulau Jawa sampai ke Pulau Sabang itu ada 2 kali penyeberangan pas berangkat. Pas pulang juga 2 kali penyeberangan. Nah, itu ada biaya-biaya. Dan yang menarik di sini seperti di Bakauheni, dari Pelabuhan Merak Bakauheni itu nggak bisa lagi tuh dengan cash. Ternyata pada hari itu gue baru tahu kan, sehingga gue harus beli kartu dulu dan seterusnya. Nah, itu makan waktu tuh. Nah, di sini gue sharing sama lo dan lo bisa lihat di video gue yang ini. Selanjutnya ketika kita nyebrang, kita juga pingin makan, ngemil, minum kopi dan seterusnya. Itu ya lo harus perkirain kira-kira kebutuhan lo berapa tuh di per hari. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan. Semua orang nggak pasti sama ya. Nah, jadi ya lo coba untuk bisa tentuin kira-kira setiap lo break lo akan ngapain, lo mau makan apa dan seterusnya dan lain-lain. Kalau udah perjalanan seperti itu, benar-benar kita lebih mengutamakan ridingnya, pemandangannya dan seterusnya. Tapi kita juga perlu pikirin stamina kita kan, karena mengingat ribuan kilo lagi tuh lo besok-besok masih harus tempuh. Nah, sehingga lo harus jaga banget diri lo. Nah, makanan itu taruh let's say setiap lo makan mungkin 20.000, mungkin ada yang 30, mungkin juga ada yang 70, mungkin ada yang 10.000. Itu tinggal lo atur. Kali aja berapa kali lo makan dalam 1 hari, keluar tuh biayanya. Nah, yang menarik di sini adalah penginapan. Tips dari gue adalah sebisa mungkin cari penginapan yang memang satu jalur dengan dimana lo akan keluar dari kota itu gitu. Jadi lo nggak nyari penginapan atau hotel di mana terus lo harus muter-muter besoknya di dalam kota itu baru lo keluar. Jadi sebisa mungkin lo memang tujuan lo ini merupakan batas kota. Nah, lo di sini lo udah stay, memang lo akan keluar besok lewat sini. Dan utamain juga seperti kalau misalnya memang ada di dekat penginapan itu ada pom bensin atau memang ada tempat makan dan lain-lain. Nah, ini seperti contoh yang di Kota Bengkulu, ini bagus nih. Ini cek di sini. Sekarang tuh gampang banget, lo tinggal buka Google, lo search di kota ini, di jalur lo akan keluar ada penginapan apa di situ atau tempat tinggal apa di situ, berapa harganya, lo cek, lo bisa reserve. Bahkan masalah harganya, rate-nya, kelasnya itu kembali ke lo semua. Tapi yang penting lo bisa istirahat nyaman, lo nggak kepanasan, lo bisa mandi. Dan satu hal lagi adalah memilih tempat penginapan yang lo bisa parkir motor di depannya. Jadi kalau misalnya ini adalah tempat penginapannya yang
pintu kamar lo bisa parkir motor di sini. Nah itu enak banget. Kenapa? Setiap kita sampai, lo harus buka semua, repacking semua, bongkar tas lo, semuanya mondar mandir ruang kamar itu nggak jauh-jauh. Lo bayangin nggak kalau lo harus naik ke lantai 3, lo harus naik ke lantai 4. Waduh, gue sih nggak kebayang dan naik bawa tas yang berat seperti itu. Lo habis riding dari pagi sampai malam dan lo harus nentengin tas, dan besok pagi begitu lagi. Nah itu salah satu tips dari gue, lo cari tempat tinggal yang model-model kayak gitu, itu akan sangat membantu lo banget. Dan motor lo juga termonitor kan, kamar lo di sini, motor lo di sini, lo enak banget. Packing juga cuman tektok aja, dan kadang-kadang lo cuman duduk di luar di teras sambil ngerokok ngeliatin motor lo, kan asik ya. Dari situ juga yang gak kalah penting, lo harus bisa benar-benar melihat seberapa banyak potensi-potensi wisata yang lo bisa lo kunjungin, bisa lo visit. Lo bisa ambil gambar, lo bisa cerita, lo bisa sharing sama orang-orang kalau di situ tuh ada begini dan wah, banyak banget yang lo bisa lo ambil selama dalam perjalanan. Ketika lo akan berkunjung di satu kota yang ada tempat wisata yang memang lo pingin di situ, dan lo mungkin mau ngambil foto, lo mau buat video, lo mau nerbangin drone dan lain-lain, dan kadang-kadang ada biayanya juga kan. Nah palingnya lo juga harus ada alokasi dana di seperti itu. Oke guys, dalam satu hari lo bisa riding berapa ratus kilo dengan kecepatan yang mungkin juga nggak bisa terlalu cepat. Mungkin terkadang ada beberapa lokasi lo pengen ngegas juga, dan kadang-kadang ada kemacetan kayak di pasar-pasar kayak gitu juga ada. Jalan rusak itu juga ada meskipun nggak major ya. Dari pengalaman itu per hari gue sekitar 450 sampai 550 km, dan ada juga satu hari yang sampai 750. Kenapa? Setelah gue pelajari di daerah-daerah tertentu itu memang ada daerah-daerah rawan yang lebih baik lo nggak berhenti di kota itu, atau lo memang lebih baik tidak berhenti di situ gitu. Sehingga gue waktu itu memaksakan diri gue untuk bisa menempuh langsung sampai ke kota yang gue tuju, itu sampai 750 km sampai jam 10 malam. Dangerous banget. Nah itu karena terjadi modifikasi jalur yang gue lakukan pada saat itu. Ketika lo riding, sebisa mungkin lo masuk ke penginapan, lo mau keluar lagi boleh, atau sebelum masuk penginapan dan lo nggak berencana keluar, lo isi dulu deh tangki bensin lo sampai penuh. Beberapa pengalaman, gue sampai di satu kota itu gue nggak menyangka kalau di kota tersebut akan terjadi antrian di pom bensin, sehingga gue pagi-pagi udah semangat mau berangkat, udah repacking dan lain-lain, apa yang terjadi? Ngantri. Nah itu salah satu pengalaman nih, lo lihat di video yang ini. Alangkah lebih baiknya setelah di penginapan atau kita sudah sampai penginapan di malam hari itu isi full tank dulu. Jadi pagi itu kita langsung gas, sudah nggak ngantri-ngantri lagi. Isi penuh pak? Penuh? Ya. Ini memang setiap pagi ngantri di sini? Siap. Kalau pagi-pagi rutin kita apalagi hari Senin, terutama Senin pagi. Oh pasti ngantri? Pasti. Selanjutnya guys, juga yang penting itu, selain tadi udah bicara peta, kita udah bicara biaya, dan juga ada beberapa tempat wisata, dan bagaimana tips kita memilih tempat tinggal, hotel, dan lain-lain. Yang nggak kalah menarik adalah bagaimana lo riding menyiapkan kendaraan lo. Tentunya motor yang lo pakai adalah motor yang memang udah, yaitu motor lo yang sehati sama lo ya aslinya. Jadi lo benar-benar lo kuasain banget kendaraan itu. Dan begitu sebaliknya, kendaraan itu nurut banget sama lo, ya kan? Nah selanjutnya kita harus prepare motor kita. Nah di sini kemarin sebelum gue lakukan perjalanan, tentunya seperti kelistrikan. Motor itu lampunya harus benar-benar mumpuni. Kadang-kadang lo kan riding sampai malam, kalau lampu lo nggak terang itu akan sangat menyulitkan banget, dan itu bahaya banget. Jadi kemarin gue sempetin pasang extra lamp, dan juga kebetulan di motor itu
awalnya belum ada namanya crash bar. Nah itu gue pasang tuh crash bar di kiri kanan motor, dan situ ada lampu tembak juga di bawah tambahan, dan itu akan membantu gue banget. Nah yang juga lo perlu perhatikan adalah motor itu bannya itu jangan ditawarin. Namanya ban harus dalam keadaan baik, layak. Ban itu adalah penting. Otomatis oli dalam keadaan baik, rem dalam keadaan baik, listrik dalam keadaan baik, nggak ada yang mati dan seterusnya. Tinggal lo pikirin tambahannya tadi, ada crash bar, mungkin lo butuh GPS, atau lo mungkin lo butuh phone holder untuk bracket untuk handphonenya, atau mungkin lo butuh tambahan untuk tas samping di belakang. Lo harus pasang bracket dan lain-lain, tuh harus benar-benar lo persiapin. Jangan sampai lo riding, wah bautnya longgar, ininya kurang dan seterusnya. Aduh, itu benar-benar nggak ready. Selain itu juga kita juga penting pertimbangin masalah apa? Nih apparel kita, safety, helmet, full protector jacket, ya kan, sarung tangan, celana itu pun harus full protector, dan sepatu. Jadi lo benar-benar persiapin bagaimana lo bisa mengamankan diri lo. Umumnya gue start itu biasa jam 7 pagi, gue udah meninggalkan tempat penginapan gue, entah itu di losmen, di hotel, atau itu juga di tempat rekan kita. Nah biasanya gue 2 jam gue coffee break, gue minum dulu, gue ngopi lagi ya di tempat yang enak pasti ya. Tempat yang enak itu pemandangannya asik, meskipun itu cuma warung-warung pinggir jalan, tapi kita akan ngerasa puas banget deh. Nah biasanya gue setengah jam atau 1 jam ya gue nikmatin, gue ngobrol-ngobrol sama orang-orang di sana kan. Ya kita bisa cari-cari tahu informasi-informasi perjalanan, jalannya bagus atau enggak, nanti gimana di depan, oh nanti ada hutan, oh dan bla bla bla. Nah selanjutnya gue biasa riding lagi sampai jam 12 siang. Nah di situ kita isoma kan. Nah di situ gue bisa makan siang juga, sholat duhur. Biasanya gue juga sekalian ambil sholat asar. Setelah itu biasanya gue cuma 1 jam, dan gue lanjut lagi perjalanan itu mulai dari jam 1 siang sampai biasanya jam 3 atau jam 4. Jam 4 lah biasanya. Jam 4 gue udah break lagi. Gue ngopi lagi di sana. Biasanya gue ngopi lagi. Karena perjalanan kita berjam-jam ya kita maintain, itu juga kita juga harus jaga fisik, jaga stamina kita juga cek motor kita sempetin cek motor, perlengkapan kita masih lengkap gak, jangan tas lo udah hilang 1 kan, kacau itu kalau sampai kejadian kayak gitu, berapi banget. Nah makanya dari situ biasanya gue berhenti cuma setengah jam, terus gue lanjut lagi, dan gue akan sampai di kota tujuan gue biasanya sekitar jam 6 atau jam 7 malam. Umumnya kalau kebetulan kalau gue geser kemarin ke daerah Sumatera, itu kan waktu sholat maghribnya beda ya sama di Jabodetabek. Jadi jam setengah 7, bahkan ada jam 7 seperti itu. Jadi kita harus benar-benar maintain waktu kita. Nah umumnya dengan pola riding seperti tadi, itu gue bisa menempuh jarak tempuh kurang lebih 450 sampai 530 km. Gue dari Padang menuju ke Sibolga itu kurang lebih 470 sampai 480 km, dan gue berharap gue bisa sampai di kota Sibolga itu di jam 6 atau jam 7 malam. Untuk kecepatan sendiri ya varian ya, cuman pasti nggak ngebut-ngebutan di Medan. Gue kan lewat jalur Pekanbaru. Oke guys, ini gue udah beres sholat subuh dan gue udah ready tuh. Jadi kita nikmatin perjalanan, nikmatin pemandangan, dan juga kadang ada tempat-tempat memang wisata-wisata yang memang kita udah googling sebelumnya. Oh di kota ini nanti ada ini, gue akan masuk di sini, gue berhenti di sana dan seterusnya. Nah itu menjadi hal yang menarik. Yang berikutnya adalah lo harus punya koneksi. Lo harus kenal sama rekan-rekan bikers, dan mereka kan membantu lo memonitor perjalanan lo. Lo udah nyampe di mana, lo kan dimonitor, dan seperti lo ada masalah, lo bisa minta tolong, dan mereka akan sangat welcome untuk membantu kita.
dan mereka juga sangat benar-benar berlaku bagaimana menjadi tuan rumah yang baik, dan kita juga harus menjadi tamu yang baik juga kan. Nah disitulah brotherhood berjalan. Memang nggak semua kondisi bisa kita dapatkan yang ideal, tapi why not, lo bisa usaha. Itu kurang lebih yang bisa gue kasih gambaran untuk lo. Oke guys, kita sambung lagi. Yuk.